Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Komplek Chandra Indah, para bapak, para ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian dari syiarun min sya'airillah. Syiar di antara syiar agama Allah dengan kita menjalankan salat subuh berjamaah. Dan salat subuh berjamaah kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh kalian, kata Allah SWT, itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disaksikan? Karena pada saat subuh inilah malaikat bergantian. Antara malaikat malam berganti dengan malaikat siang. Dan itu di waktu subuh. Sehingga kedua-duanya menyaksikan bagaimana hamba-hamba Allah SWT sedang menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang di pagi harinya mereka beribadah pada Allah SWT dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah dari umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bertauhid. Jadi keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketauhidan ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dapat bisa menghapuskan dosa-dosanya. Satu hadis yang disampaikan dalam riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man syahida, barang siapa yang menyaksikan alla ilaha illallah wahdah, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar
illallahu wahdah, kecuali hanya Allah saja, la syarikalah, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa merupakan hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Nabi Isa Abdul itu merupakan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepadanya, ya, kepada Maryam, dan juga Allah tiupkan padanya ruhnya. Wal jannata haqqun, dan surga itu juga hak. Wan nar haqqun, dan neraka itu adalah hak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bertauhid ini, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya sesuai dengan apa yang dia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hadis yang sangat mulia yang berkenaan dengan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang disebut dengan Ubadah bin As-Samit. Di mana Ubadah bin Samit menjelaskan tentang sabda Rasul yang mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah wahdah, kecuali hanya Allah saja. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan syahida alla ilaha illallah? Menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kata-kata alla ilaha illallah itu artinya apa? Bukan tidak ada Tuhan sesungguhnya. Ai la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Karena kata-kata ilah itu berbeda dengan Rob. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kata-kata ilah itu diartikan apa? Ilah itu ilahi, apa artinya? Tuhanku gitu kan ya. Kata-kata Rob juga apa? Tuhan juga, ya. Kata-kata Rob Tuhan juga. Itu bahasa Indonesia. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia apa? Kata-kata ilah sama dengan kata-kata Rob. Ya. Padahal dalam bahasa apa? Arab, kata-kata ilah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Yang disembah dengan benar. Itu disebut ilah. Jadi Allah itu ilah. Kenapa? Karena Allah itu disembah dengan benar. Makanya para ulama mengatakan alla ilaha illallah ay alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah wahdah saja. Maksudnya adalah bagaimana dia menyaksikannya? Pertama, dia menyaksikannya dengan arifan limaknaha. Dia paham tentang maknanya. Makna kalimat la ilaha illallah dia paham. Yang kedua, amilan bimuqtadhaha. Dia amalkan kandungan maknanya. Yang ketiga adalah mukinan biha. Dia meyakini isi makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini disebutkan yang dimaksud dengan menyaksikan di sini adalah bukan hanya sekedar dilafalkan dengan lidah saja. Tapi dia mengatakan, ketika mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maksudnya dia mengucapkannya itu arifan limuqtadhaha, arifan limaknaha. Jadi dia paham. Dia tahu betul tentang makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, amilan bimuqtadhaha. Dia makna dari apa? Dari kalimat la ilaha illallah itu kandungannya diamalkan. Jadi yang pertama paham. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Ya. Arti kata-kata fa'lam dari kata-kata alima, i'lam.
Maksudnya apa? Ketahuilah itu dengan ilmu. Jadi apa? Ketahuilah dengan ilmu. Apa itu? La ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus tahu, paham tentang maknanya. Yang kedua adalah diamalkan kandungan maknanya. Kalimat la ilaha illallah. Dengan cara apa? Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan maknanya. Dalam setiap apa saja dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengamalkan makna la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, mukinan biha, meyakini maknanya, meyakini apa? Kandungan maknanya. Kenapa? Sebab kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mereka pintar bahasa Arab, tahu makna kalimat la ilaha illallah. Tahu dia mana kalimat apa la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengamalkan kandungan maknanya. Dan juga dia tidak meyakini kandungan maknanya. Makanya kata para ulama, ada orang yang bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia tidak apa? Tidak amalkan maknanya. Padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Tapi dia masih minta kepada selain Allah SWT. Masih datang ke dukun, masih kedatang orang pinter, masih minta konsultasi kepada apa? Paranormal dan sebagainya. Berarti dia apa? Belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat lain juga mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illallah. Menyaksikan, Allah menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Nah dari sini jamaah sekalian, yang pertama adalah an-nutqu bisyahadah. Jadi yang pertama apa? Kata para ulama, ketika dia apa? Meyakini maknanya an-nutqu bisyahadah, diucapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia atau memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Orang-orang yang ingin masuk Islam tidak cukup hanya sekedar mengatakan saya mau masuk Islam, udah selesai. Tapi dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pertama ya, di dalam memahami tentang syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Pertama harus apa? An-nutqu bisyahadah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi arifan limuqtadaha. Memahami kandungan maknanya. Tahu tentang apa? Kandungan maknanya dengan ilmu. Yang ketiga amilan limuqtadaha. Lalu apa? Yang ketiga, mengamalkan maknanya. Mengamalkan apa? Kandungan maknanya, yaitu tidaklah dia beribadah, tidaklah dia menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lagi, mukinan, dia yakin isinya. Maka jadilah dia apa? Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ada yang mereka hanya mengucapkan dengan lidah. Mengucapkan apa? Dengan lidah, tapi hatinya tidak meyakini kalimat la ilaha illallah. Cuman sekedar apa? Diucapkan dengan lidah. Hatinya apa? Tidak meyakini. Maka ini tidak jadi keimanannya, ketauhidannya kepada Allah SWT. Dan inilah imannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik disebutkan oleh Allah SWT. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa kata Allah? Wa minan nas. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah SWT, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka belum beriman. Kenapa? Karena imannya itu hanya sebatas ucapan.
tidak sampai kepada hati. Apalagi meyakini. Itu apa? Imannya orang-orang apa? Orang-orang munafik. Ada lagi yang tahu maknanya. Tahu maknanya dan paham makna kalimat la ilaha illallah. Kayak orang-orang Yahudi, tahu dia. Kenapa? Karena dia tahu bahasa Arab. Orang-orang Yahudi tahu bahasa Arab, tapi dia tidak mau mengamalkan makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari sini jamaah sekalian, ketika orang itu benar sahih di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah harus an-nutqu biha, diucapkan. Makanya kalau kita sholat di tasyahud akhir atau di tasyahud pertama juga kita mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dalam riwayat ini mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Itu tasyahud akhir, artinya diucapkan. Gitu. Orang yang masuk Islam juga diucapkan. Ketika dia mengatakan, saya mau masuk Islam, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah SAW langsung di depan Rasulullah mengatakan wa annaka ya Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah masih apa? Hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan. Jadi nggak perlu tunggu lagi. Karena ada orang mengatakan, karena ada orang ketika ada yang mau masuk Islam, Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya udah nanti tunggu deh seminggu yang akan datang. Nanti disaksikan oleh orang. Nanti inti syahadahnya pada saat itu. Mengucapkan apa? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah pada saat itu. Nah ini nggak boleh. Ketika dia sudah mengatakan saya mau masuk Islam, langsung saat itu. Jangan ditunda-tunda. Adapun untuk disaksikan oleh orang banyak, lain lagi itu. Nanti undang aja. Kasih tahu bahwa dia apa? Sudah bersyahadah. Kenapa? Karena kita nggak tahu seminggu setelah itu apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau dia masih hidup, masih untung. Tapi kalau dia sudah meninggal sebelum mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kan berarti dia belum beriman, belum masuk Islam. Kenapa? Karena ketika dia beriman, ketika dia masuk Islam itu diawali dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apalagi kalau mau masuk Islam, Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya, tapi inti sunat dulu ya. Akhirnya besok apa? Nggak balik-balik deh. Kenapa? Disuruh sunat dulu katanya. Jadi belum apa-apa. Udah ketakutan. Takut apa? Takut disunat katanya. Waduh, ntar habis dah punya saya nih katanya. Akhirnya bingung dia. Nggak jadi. Makanya ketika orang datang masuk Islam jangan pakai ditunda-tunda. Langsung mengucapkan apa? Asyhadu alla. Nah, ketika dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata ulama, rontok dosa-dosanya. Apa kalau bahasa Betawi? Udah rontok dosa-dosanya dari mulai awal sampai ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena bertaubat dari kekufuran menuju keimanan itu dimulai dari mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apa arti kalimat la ilaha illallah? Dulu awal-awal pernah saya bahas. Ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di sana ada dua rukun. Jadi kalimat apa? Rukun itu bukan hanya di dalam sholat saja. Bukan hanya di dalam haji saja atau di puasa saja. Ternyata di dalam apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah itu memiliki rukun. Rukun yang pertama adalah kalimat la. Yang diartikan apa? An-nafyu. Menafikan seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi membatalkan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibatalkan dengan kalimat la ilaha. Menafikan, menghilangkan, membatalkan, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama an-nafyu rukunnya, menafikan, membatalkan. Yang kedua, mengisbat, menetapkan. Siapa yang harus disembah? Illallah. Kecuali hanya Allah.
dipastikan, ditetapkan siapa yang harus disembah. Sehingga kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau berzikir kepada Allah SWT, itu tidak cukup hanya sekedar apa? Illallah, illallah, illallah. Nggak cukup. Kenapa? Karena awalnya belum membatalkan sembahan-sembahan selain Allah SWT. Jadi apa? Belum membatalkan sembahan selain Allah. Dia hanya mengucapkan apa? Illallah. Atau dia hanya mengucapkan la ilaha. La ilaha, la ilaha. Nggak jadi. Kenapa? Karena belum ada yang ditetapkan siapa yang harus disembah. Maka kata-kata la ilaha illallah ini merupakan kalimat kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalimat la ilaha illallah itu dikenal dengan kalimatut tauhid. Kalimat di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai orang ketika dia meninggal disebutkan oleh Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir hayatnya, akhir hidupnya di dunia dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya adalah surga. Jaminannya apa? Adalah surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dalam hadis disebutkan apa? Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah saat akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kan kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang saat di akhir-akhir istihdor namanya. Pada saat dia akhir-akhir mengucap apa? Hidupnya itu dia apa? Di telinganya kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pelan-pelan. Jangan sambil ngomel. La ilaha illallah. Ucapin apa? Nyebut gitu. Jadi apa? Pelan-pelan. Kenapa? Karena orang yang ketika sakratul maut dalam keadaan kesulitan situ. Kadang diajarkan la ilaha illallah, dia melengos. Kadang kenapa? Saat itu akhir godaan setan. Kita nggak tahu, mungkin pada saat itu siapa? Sedang digoda oleh setan. Karena setan itu akan selalu menggoda manusia selama dia masih hidup. Kenapa? Karena kalau dia berhasil, setan rugi. Gak bisa mengajak orang untuk apa? Masuk ke dalam neraka. Nemenin dia di neraka. Tapi kalau berhasil untuk meraih, untuk apa? Untuk menjadikan tauhidnya di akhir hayatnya, menjadi apa? Tidak bertauhid. Gara-gara godaan setan, maka setan senang. Berarti orang ini apa? Akan menemani dia nanti di neraka. Maka disunahkan apa? Untuk mentauhidkan, mentalkin namanya. Mentalkin orang yang sedang apa? Sakratir. Orang yang sedang sakratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haq. Kata Allah SWT apa? Wajaatlah datang sakratul maut. Sakratul maut bil haq, dengan benar. Rasulullah menyebutkan innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakrat. Di akhir hayat itu apa? Ada di situlah apa? Kesulitan manusia. Dengan banyaknya godaan-godaan apa? Setan situ. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Mentalkin. La ilaha illallah. Agar selamat. Maka, kata para ulama, hari yang paling utama adalah hari pada saat ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia dalam keadaan masih beriman. Ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia masih dalam kondisi bertauhid kepada Allah SWT. Itu hari yang paling utama. Kenapa? Karena hari itu, saat dicabut ruhnya oleh malaikat maut, itu hari penentuan dia untuk di akhirat nanti. Jadi pada saat dicabut ruhnya, itu hari penentuan dia. Apakah orang ini nanti di akhirat beruntung, bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung akhir hayatnya.
Kalau dia bisa masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, yang disebut dengan akhirnya su'ul khotimah. Akhir hayat itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah berarti penutup hidupnya itu baik. Kenapa disebut baik? Karena penutup hidupnya masih mempertahankan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bertauhid. Tapi kalau su'ul khotimah, penutup hidupnya buruk. Kenapa? Karena akhir hayatnya imannya batal. Tapi kan saya nggak tahu, Ustaz, apakah wajib saya sholatin? Kita ngelihat yang zohir aja, nggak perlu kita korek-korek hati orang. Oh, dia akhir hayatnya itu apa? Belum tentu, kan kita nggak tahu. Yang mengetahui akhir hayatnya dia beriman atau tidak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia husnuzon kepada manusia yang ketika dia meninggal. Jadi makanya kan kita tidak dibolehkan kita mencaci orang ya, ketika dia meninggal. Jangan kita saling kenapa? Tuh, waktu masih hidupnya orang ini biang keladi di kampung kita nih. Nggak boleh ngelihat jemuran nganggur katanya. Nggak boleh melihat sendal bagus depan masjid. Kayaknya dipindahin mulu ke kakinya umpamanya itu. Itu jangan, kalau udah meninggal udah husnuzon. Jadi jangan sampai kita sebut-sebut kejelekannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat manusia. Bisa jadi dia lebih beruntung ketimbang kita. Bisa jadi nggak? Bisa jadi, kita nggak tahu. Karena yang mengetahui tentang akhir hayat itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh su'udzon. Tetap kita mengatakan bahwa orang ini bertauhid, orang mukmin dia meninggal. Sehingga tugas kita memandikan, menyolatkan, memandikan, habis dimandikan dikapankan. Kalau orang Betawi bilang bukan dikapankan, dibungkus. Bungkus udah kayak barang aja, Ustaz katanya. Orang Betawi ini mayit udah dibungkus belum nih? Padahal dikapankan gitu ya. Kapan itu sebetulnya bahasa bahasa Arab ya. Kapan itu bahasa Arab. Pertama dimandikan, kedua dikapankan, yang ketiga disolatin, yang keempat dikubur. Walaupun ada juga kalau kata orang Betawi bukan dikubur, dia dipendem. Emangnya pendem apaan itu? Jadi ini bahasa gitu ya. Kubur juga bahasa Arab gitu. Makanya kalau kita menggunakan bahasa itu indah gitu. Kayak jenazah. Jenazah itu apa sih? Jenazah itu? Kalau bahasa itu apa? Ini ada jenazah di sini. Badannya orang yang meninggal itu disebut apa? Jasadnya disebut apa? Jenazah. Kalau bahasa kita apa? Hah? Mayat bahasa Arab. Bahasa kita? Hah? Arab juga apa? Jenazah. Kalau bahasa kita, tuh gak bahasa kita, bangkai. Ini bangkai manusia kan gak bagus kan? Makanya pakai bahasa Arab, jenazah. Indah sekali. Jadi kita nggak bisa meninggalkan bahasa Arab. Bahkan ada orang, inti kalau Islam jangan berbau-bau Arab deh. Kita kan Islam Indonesia katanya. Nggak bisa kita ninggalin bahasa Arab. Apa yang kita tinggalkan? Sholat pakai bahasa apa tuh? Bahasa Arab. Kita mau apa? Sembahyang lain lagi. Jenazah tadi saya katakan, itu indah itu. Jamaah sekalian, jadi dua rukun la ilaha illallah. Pertama, ketika kita mengatakan tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar, berarti kita menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah SWT. Kita batalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian kita tetapkan siapa yang harus saya ibadahi? Illallah, kecuali hanya Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimah al-ulya, kalimat yang sangat tinggi. Kadang disebut dengan apa? Kalimatul haq. Maka disebut apa? Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kadang-kadang apa? La ilaha illallah itu kalimat yang paling benar. Tauhid, la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi wahdah.
Padahal disebutkan apa? Di dalam hadis ini, la ilaha illallah udah cukup. Tapi disebutkan lagi wahdah. Untuk menjelaskan apa wahdah? Dilanjutkan lagi dengan kalimat la syarikalah. Nah, kalimat wahdahu la syarikalah ini kalimat taukid. Padahal kalimat la ilaha illallah saja sudah cukup. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tapi ada wahdah. Wahdah itu kalau bahasa katanya satu-satunya, wahid. Makanya kalau bahasa kita menyebutkan apa? Wahdah itu saja. Tidak yang lain. Saja. Disebutkan lagi, dikuatkan lagi, tidak sekutu bagi Allah. Ini untuk apa? Memperkuat kalimatut la ilaha illallah. Jadi ta'kidun lin nabi. Ta'kidun, kalau kita belajar bahasa Arab, sini belajar bahasa Arab kan nih? Ada pelajaran bahasa Arab kan nih? Enggak ya? Perlu juga kita tahu bahasa Arab. Kenapa? Karena kita sholat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bekasi sholatnya. Saya yakin pakai bahasa Arab. Dari mulai takbir sampai salam, itu pakai apa? Bahasa Arab. Fatihahnya bahasa Arab. Rukuknya juga pakai bahasa Arab. Jadi nggak bisa apa? Terlepas lagi. Kita zikir pakai bahasa Arab. Jadi nggak bisa menghilangkan apa? Arab. Kenapa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita menyampaikan salam, Assalamualaikum, juga pakai bahasa apa? Arab. Jamaah sekalian. Jadi itu yang pertama. Wa asyhadu alla man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi udah kuat banget itu. Barang siapa yang menyaksikan tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah kecuali hanya Allah, wahdah saja, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah, itu udah kuat banget. Dia meyakini ini, dia amalkan kandungannya. Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah SWT, tapi dalam sisi kehidupannya yang lain dia masih percaya aja sama dukun. Percaya ada sama ramalan-ramalan. Percaya sama apa? Klinik-klinik. Tahu gak klinik-klinik? Ini kayaknya nih kalau kita nggak bikin upacara panen padi, nanti tahun yang akan datang padi kita nggak subur nih, makanya harus bikin upacara untuk Dewi apa? Sri nih. Berarti kan apa? Nggak percaya bahwa yang menumbuhkan padi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus kita hilangkan yang itu. Meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah SWT, ma asaba min musibatin, tidak ada satu yang menimpa. Ya. Tidak ada yang satu yang menimpa fil ardi, di permukaan bumi ini. Wa fi anfusikum, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan juga pada diri kita, pada diri kalian, kata Allah SWT, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan sebelum Allah ciptakan apa? Ini alam. Jadi semua sudah apa? Ketentuan Allah SWT. Kenapa kita harus meyakini ini? Karena kata Allah SWT, li alla ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini yang disebut dengan apa? Beriman kepada takdir. Kenapa kita harus beriman kepada takdir? Pertama, li alla ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa. Dengan kita apa? Dengan kita meyakini beriman kepada takdir, agar kita tidak berputus asa sesuatu yang menimpa diri kita. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak menjadi tafrah, girang, euforia sesuatu yang menimpa kalian. Artinya apa? Ketika kita berusaha, kemudian usaha kita gagal, kita nggak putus asa. Kenapa? Karena yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha dan usaha kita berhasil, kita nggak sombong. Kenapa? Karena yang memberikan keberhasilan usaha kita siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita apa? Beriman pada takdir tidak menjadikan kita putus asa dan juga tidak menjadikan diri kita apa? Sombong. Kenapa? Semuanya yang kita lakukan itu apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang karena dia tidak percaya pada takdir, akhirnya apa yang bisa kan, oh, ini hasil usaha saya bisa begini gara-gara saya. Oh, itu apa? Sombong. Padahal yang menentukan apa? Yang membantu dia, menolong dia dalam usaha itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, masuk kepada wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Disebutkan di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad itu tidak boleh disembah. Sebagaimana orang-orang Yahudi menyembah Uzair ibnullah. Karena kata orang Yahudi disebutkan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah. Sehingga mereka sembah Uzair. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Berkata orang-orang Nasrani bahwa Isa itu apa? Putra Allah. Akhirnya mereka apa? Sembah. Ya. Maka dalam apa? Kalimat ini disebutkan wa anna Muhammadan abduhu. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Kalau hamba berarti dia makhluk. Diciptakan oleh Allah SWT. Berarti nggak boleh disembah. Tapi bukan hanya hamba. Dia juga utusan Allah SWT. Disebutkan apa? Maka di dalam memandang Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh ifrat dan tidak boleh tafrid. Nah ini apa? Apa itu ifrat dan tafrid? Ifrat itu berlebih-lebihan di dalam memandang apa? Rasulullah, sampai Rasulullah itu apa? Disembah. Itu nggak boleh. Tapi juga nggak boleh tafrid, meremeh-remehkan. Ah, Rasul kan sama sama kita manusia. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia seorang Rasul, utusan Allah SWT yang mendapatkan apa? Wahyu. Bisa pahami ya? Jadi di dalam memandang Rasulullah SAW nggak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Yahudi melihat apa? Uzair itu berlebih-lebihan. Mereka melihat Nabi Isa, orang-orang Nasrani melihat Nabi Isa berlebihan sampai akhirnya Nabi Isa dia apa? Disembah. Orang-orang Yahudi sampai Uzair pun apa? Disembah. Nah kita nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah seorang abdun, seorang hamba. Makhluk yang tidak boleh disembah. Maka apa? Di dalam memandang Rasulullah tidak boleh berlebih-lebihan. Sebatas dia sebagai apa? Seorang hamba manusia. Kenapa? Karena disebut Rasulullah sebagai hamba. Itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjemputnya dalam beberapa ayat. Disebutkan kadang-kadang apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah dengan hamba di dalam maqamil wahyi. Maqam di mana Allah memberikan apa? Wahyu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hambaku. Siapa yang disebut hambaku di sini? Hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul. Jadi Rasulullah disebut abdun. Abdun itu kalau bahasa kita apa? Hamba. Ya. Kenapa Rasulullah disebut hamba dalam ayat Al-Quran? Karena Rasulullah adalah seorang hamba yang paling menghambakan diri. Rasulullah apa? Seorang hamba yang paling menghambakan diri. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak disebut namanya oleh Allah SWT dalam apa? Al-Quran. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ketika menyebut nabi yang lain, itu disebut namanya. Ya Yahya, wahai Yahya, Nabi Yahya. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria. Ya Adamuskun, wahai Adam, tinggallah di tempat surga ini. Kadang menyebut ya narukuni apa? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Itu disebut namanya. Tapi ketika Rasulullah tidak disebut dengan namanya, disebut dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kadang dengan kalimat apa? Abdun, ya. Dengan penghambaan yang sangat tinggi maka disebut abdun. Ini maqamil wahyi. Kadang juga maqamil Isra. Di mana Rasulullah ketika pada Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, kemudian disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak menyebutkan apa? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi apa? Bi abdihi. Orang tahu yang disebut abdun itu siapa? Rasulullah SAW. Atau dalam ayat lain disebutkan lagi banyak sekali. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Ini menunjuki Rasulullah adalah seorang hamba. Seorang manusia. Kul innama ana basyarun. Ya. Hamba itu manusia. Ya. Artinya hamba itu tinggi. Bukan hanya sekedar manusianya, tapi penghambaan dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Rasulullah SAW seorang hamba, maka tidak boleh kita sembah. Yang disebut tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan di dalam apa? Memandang Rasulullah SAW. Tapi juga tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena dia adalah karena Rasulullah SAW wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Jadi Rasulullah seorang rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, maka wajib bagi kita dalam kehidupan kita mengacu di dalam apa? Kepada kehidupan Rasulullah SAW. Ini yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh kana lakum untuk kalian hai umat Nabi Muhammad fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ada yang disebut uswatun. Apa uswatun? Qudwatun hasanah. Contoh teladan dalam kehidupan Rasulullah. Makanya salah satu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang rasul itu dari kalangan manusia. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi sungguh bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada orang-orang mukmin, Allah utus seorang rasul dari kalangan diri mereka sendiri, yaitu dari kalangan apa? Manusia. Kenapa? Karena kalau dari kalangan malaikat rasul, maka tidak bisa memberikan contoh kehidupan. Kenapa? Rasul enggak nikah. Pernah enggak dengar rasul malaikat enggak nikah maksud saya? Mohon maaf. Malaikat enggak pernah nikah. Pernah enggak kita dapat undangan pernikahan malaikat? Enggak ada. Malaikat nggak nikah. Karena malaikat nggak nikah, malaikat nggak punya anak. Malaikat nggak punya istri. Kenapa? Karena malaikat tidak berjenis kelamin. Sehingga bagaimana mencontohkan rumah tangga yang baik? Malaikat nggak bisa mencontohin. Bagaimana makan yang baik? Malaikat nggak makan, nggak minum. Jadi apa? Bagaimana menjadi kepala negara yang baik? Malaikat apa? Nggak pernah jadi kepala negara kan gitu. Makanya Rasul itu harus dari seorang apa? Manusia yang bisa mencontohkan kehidupannya. Bukan dari kalangan jin. Karena jin tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi jin bisa melihat kita. Jadi bagaimana mencontohkan manusia kalau jin aja nggak bisa dilihat oleh apa? Manusia. Makanya apa? Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang Rasul dari kalangan manusia. Kenapa? Karena dengan dari kalangan manusia itu akan bisa mencontohkan aspek kehidupan apa saja. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian hai umat Nabi Muhammad, dalam diri Rasulullah itu ada qudwah, contoh teladan apa saja kita bisa mencontohkan. Artinya kita tidak kehabisan contoh dari kehidupan Rasulullah. Apa yang ingin kita contoh? Oh, saya ingin mencontoh dari Rasulullah bagaimana cara membina rumah tangga yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang kakek yang baik. Rasulullah berumah tangga, punya istri, punya anak, punya cucu. Oh, saya ingin mencontoh Rasulullah bagaimana cara kepala negara yang baik. Rasulullah seorang kepala negara. Oh, saya ingin mencontoh dari sisi ekonom. Rasul bagaimana menjadi ekonom yang baik, pedagang yang baik. Rasulullah seorang ekonom, pedagang beliau.
Jadi kita nggak kehabisan contoh, cukup menjadikan qudwatun hasanah Rasulullah. Untuk bisa menjadikan contoh Rasulullah, maka kita harus tahu sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah. Dari mulai sampai A dan sampai Z. Dari mulai apa? A sampai Z. Tahu gak dari mulai A sampai Z maksudnya? Dari mulai beliau dilahirkan sampai meninggal, kita harus tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Di masyarakat, di apa? Tentang dakwahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya yang tinggi. Jamaah sekalian, jadi ketika disebutkan wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, utusannya, ini untuk menangkal orang-orang yang meremehkan Rasul. Oh, di sini Nabi, sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mengecilkan. Dia kan bangsa Arab, bukan kita nih. Itu apa? Kenapa? Karena biasanya Nabi dan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi terakhir dari kalangan orang Arab di Mekah. Maka tidak mau beriman mereka, mengecilkan. Begitu juga di zaman Rasulullah SAW, banyak tokoh-tokoh. Abu Lahab, Abu Jahal. Itu juga mengecilkan Rasulullah sampai mereka tidak mau beriman. Kenapa? Dia kan baru anak kemarin, kita udah anak duluan nih. Gitu. Jadi kadang-kadang kesombongan itu menjadikan orang itu tidak mau menerima kebenaran. Kenapa dia sombong? Sombong itu bukan dalam bahasa kita. Kalau kita kan sombong cuma sekedar congkak ya. Congkak, sombong, angkuh, ya dia juga takabur. Nah, di dalam bahasa hadis yang disebut sombong, al-kibr, ada dua. Al-kibr kata Rasulullah, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Itu kibr, sombong. Al-kibru, dalam hadis tersebut kata Rasulullah SAW, al-kibru, sombong itu adalah batorul haq. Udah suruh ya, belum kan ya? Soalnya udah ada tanda-tandanya nih, belum ya? Al-kibru kata Rasulullah, al-kibru batorul haq. Batarul haq itu apa? Menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas. Dan mengecilkan orang, ngeremehin orang. Itu sombong. Jadi kalau kita kan, kalau sombong itu cuma ngecilin orang. Tapi dalam bahasa hadis, pertama, batarul haq. Tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah SWT. Yang kedua, wa ghamtun nas, kecilin. Ngecilin orang. Remehin orang, masih kecil. Makanya di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang apa yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Itu karena mereka apa? Memiliki kesombongan. Baru anak kemarin, kan kita udah duluan. Kenapa dia yang jadi Rasul kan gitu. Kalau bahasa kita, waktu disunatin aja kita tahu. Kalau bahasa kita kan. Nah itu. Nah iblis nih. Kembali kepada iblis. Kenapa iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam? Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah menghormat. Bukan sujud sebagaimana kita sholat. Karena tidak boleh makhluk bersujud kepada makhluk. Jadi kata-kata sujud itu tidak harus diartikan kepada bersujud sebagaimana kita sholat. Karena kata-kata sujud juga di dalam ayat Al-Quran ternyata banyak artinya. Saya lihat seperti apa? Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu itu bintang-bintang. Wasyajaru dan pohon-pohon yasjudan. Keduanya bersujud. Nah, gimana bintang sama pohon bersujud? Apakah pohon-pohon pada tumbang? Pohon lagi tumbang tuh lagi sujud? Kan enggak. Maksudnya apa? Mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikenal dengan sunnatullah, hukum Allah. Ya. Yaitu apa? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur alam ini. Yang masing-masing antara alam yang satu dengan alam yang lain tidak bertabrakan. Planet-planet yang satu dengan planet yang lain tidak bertabrakan. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan, bintang, kapan dia kapan dia terbit, kapan dia
terbenam, itu sudah diatur oleh Allah SWT. Itu namanya apa? Itu yang disebut dengan bersujud mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sujud dalam sholat kita. Tapi ada juga sujud menghormat disebutkan. Makanya disebutkan dalam apa? Tafsir kalau kita lihat. Apa yang dimaksud dengan sujudnya? Perintah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Maksudnya apa? Lil ikram. Wat ta'dim, lit tahiyah. Maksudnya apa? Untuk menghormat maksudnya. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Adam alaihissalam itu ada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini wajib bagi kita untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Kan kadang-kadang ada ulama-ulama nggak dihormati. Walaupun ulama itu tidak minta dihormati. Oh itu sih sama kita. Belum tentu. Dia punya ilmu. Yang lain belum tentu punya apa? Ilmu. Jadi apa? Adanya ilmu itulah kenapa dihormati. Adanya ilmu. Jamaah sekalian. Kita kembali kepada hadis tadi. Nah. Kemudian disebutkan lagi wa anna Isa Abdullah, dan bahwa Isa itu juga hamba Allah. Jadi menjelaskan. Kenapa disebutkan di sini? Karena berapa banyak orang yang mereka berani menyembah Nabi Isa. Maka disebutkan oleh Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dia seorang Rasul, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Wa kalimatuhu alqaha. Artinya Nabi Isa dalam penciptaan itu berbeda dengan manusia kebanyakan. Dengan kalimat kun fayakun. Makanya disebutkan apa? Wa kalimatuhu alqaha. Dengan kalimatnya Allah sampaikan kepada Maryam. Lahirlah Nabi apa? Isa. Wa ruhum minhu. Kemudian Allah tiup ruhnya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu merupakan Nabi yang tidak punya bapak, tapi ada ibu. Karena manusia apa? Diciptakan oleh Allah SWT ada 4. Pertama ada yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Siapa? Nabi Adam. Ada yang nggak ada ibunya, bapaknya saja. Nabi Adam juga. Kenapa? Karena dia Nabi Adam itu apa? Ibunda Hawa itu diciptakan dari sulbi Nabi apa? Adam. Kalau bahasa sekarang apa ya? Di cloning kali ya. Kalau bahasa kita ya. Jadi ternyata cloning itu apa? Sudah ada apa? Diambil dari tubuhnya gitu. Jadi tulang apa? Sulbi. Jadi bahasa cloning sebetulnya udah dari dulu gitu ya. Kemudian ada yang diciptakan enggak ada bapak tapi pakai ibu. Siapa? Nabi Isa. Ada yang diciptakan pakai bapak, pakai ibu. Ya seperti kita kebanyakan manusia. Nah mestinya kan yang lebih berhak untuk disembah siapa? Nabi Adam. Enggak ada bapak, enggak ada ibu. Kan mesti gitu. Tapi kenapa Nabi Isa? Walaupun kedua-duanya enggak berhak untuk disembah. Tapi ini menandakan betapa apa? Mereka tidak memahami tentang hal seperti ini. Makanya apa? Nabi Isa disebutkan wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian wal jannata haqqun. Surga itu hak. Hak itu artinya apa sih? Benar. Bahwa nanti ada surga yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Wan naru haqq. Dan neraka juga benar. Artinya benar apa? Betul terjadi nanti akan ada apa? Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka apa? Yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal jannata haqqun ya. Wan nara haqqun ya. Surga itu benar dan neraka pun benar. Artinya apa? Barang siapa yang menyaksikan bahwa surga itu Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dan dia merupakan darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa, dan neraka juga Allah Subhanahu wa taala sediakan dan dia merupakan darul kafirin, tempatnya orang-orang kafir. Maka apa? Ini termasuk bagian dari beriman kepada surga dan neraka. Jadi kita wajib beriman kepada surga dan neraka. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Yang gaib bukan dalam bahasa kita ya. Bahasa kita ilmu gaib karena nggak kelihatan, bukan itu. Yang dimaksud dengan gaib di sini adalah ilmu apa? Tidaklah seseorang memahami dan mengetahuinya kecuali harus melalui wahyu.
Jadi tidaklah orang itu memahami dan mengetahui kecuali harus melalui apa? Wahyu. Kita beriman kepada surga dan neraka. Sebelum turun wahyu, tahukah kita bahwa di sana ada surga dan neraka? Ya tahu. Beriman kepada hari akhirat, bahwa di sana ada hisab, ada di mana amal akan ditimbang, ya. Di mana ada as-sirat berjembat. Tahukah kita sebelum turunnya wahyu bahwa di sana ada hisab Allah SWT? Nggak tahu. Kecuali melalui apa? Wahyu. Itulah yang disebut apa? Yang disebut beriman kepada yang gaib. Yang kita tidak mungkin tahu kecuali apa? Adanya wahyu. Ya. Kita apa? Tidak mungkin tahu kecuali apa? Adanya wahyu. Beriman kepada Allah SWT yang gaib. Tidaklah kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui apa? Wahyu. Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Beriman kepada yang gaib. Nah, dari sini jamaah sekalian, masih lama suruh Oh, udah Masya Allah, pantesan. Dikit lagi nih. Sekarang hasilnya. Kalau kita sudah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, Nabi Isa itu juga hamba Allah dan Rasulnya, lalu kita juga beriman kepada surga dan beriman kepada neraka, apa hasilnya? Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surga. Maka dari sini jemaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini bahwa nanti ada surga dan nanti ada neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.